Ya. Penerimaan negara yang paling banyak bobol di mana ini? Ya, ini penting itu. Iya. Ya. Penerimaan negara itu memang yang paling besar dari sektor pajak. Pajak. Okay. Terus bea cukai ya. Okay. Dan kemudian PNBP. Rata-rata banyak persoalan. Tentunya persoalannya semuanya kaitan dengan fraud, dengan korupsi. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast To the Point aja bersama saya Gaim Pampisit dan saya bersama dengan saya Pung Purwanto untuk membahas beberapa hal, dan tamu kita kali ini Mas agak spesial ini. Spesial. Dia adalah wakil ketua Satgasus Yeah. Optimalisasi Penerimaan Pajak. Penerimaan negara. Penerimaan negara, sorry. Yeah, Penerimaan negara. Berarti Saya kalau ngomongin soal Satgasus jadi inget sosok tertentu yang namanya Ferdy Sambo. Tapi ini bukan Ferdy Sambo. Ini adalah Bang Novel Baswedan. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah, kabar baik. Ya. Sehat selalu ya, Bang ya. Sehat, Ini alhamdulillah. Satgasus di kepala kita taunya Ferdy Sambo loh, Bang. Memang ada Satgasus selain Satgasus itu di Polri sebetulnya kalau ketika Satgas biasa itu kan biasanya di bawah Satker ya. Kalau Satgasus itu di bawah Kapolri. Jadi pembedanya di situ. Dan Satgasus yang saya dan teman-teman ini adalah orang-orang yang dulunya ex KPK. Ketika ex KPK disingkirkan dengan TWK gitu kan ceritanya. Maka dari Polri punya kebutuhan waktu itu untuk membentuk unit terkait dengan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi itu dulu di Polri belum ada satkernya. Gitu. Belum ada. Okay. Karena pencegahan yang ada di Polri itu kan terkait dengan blue collar crime. White collar crime terkait dengan korupsi belum ada. Dan itulah yang kami diajak bergabung, dan kemudian kami itu semuanya dari KPK. Fokusnya waktu itu terkait dengan pencegahan korupsi. Banyak hal yang kita lakukan di beberapa kementerian dan lembaga, dan tahun ini berubah fokusnya menjadi optimalisasi penerimaan negara. Jadi sudah berjalan hampir 4 tahun sekarang. Udah banyak, Bang, yang diterima oleh negara? Tentunya banyak. Kalau kami kan sifatnya melakukan deteksi dari potensi-potensi korupsi, dan kemudian kita melakukan pendekatan untuk melakukan aksi dan monitoring. Yang di situ beberapa hal kita memberikan rekomendasi ke beberapa kementerian dan lembaga, dan tentunya melalui Kapolri ya. Terus deteksinya kira-kira hasilnya secara gambaran umumnya gimana nih, Pak? Ya. Penerimaan negara yang paling banyak bobol di mana ini? Ya, ini penting itu. Iya. Ya. Penerimaan negara itu memang yang paling besar dari sektor pajak. Pajak. Okay. Terus bea cukai ya. Okay. Dan kemudian PNBP. Rata-rata banyak persoalan. Tentunya persoalannya semuanya kaitan dengan fraud, dengan korupsi. Sehingga memperbaikinya kan bukan hanya ditindak saja, tapi memperbaiki sistemnya, memperbaiki regulasinya, terus melakukan upaya agar penerimaan negaranya bisa dilakukan secara optimal. Dan persoalannya memang cukup banyak, dan saya kira kami dari Satgasus tentunya berhubungan dengan kementerian lembaga terkait untuk mendukung agar kepentingan negaranya bisa optimal. Nah, ini kan tiga-tiganya yang tadi disebut Bang Novel adalah di bawah Kementerian Keuangan. Betul. Di bawahnya Menteri Koboi kita itu. Ini mestinya sudah koordinasi belum ini? Udah ketemu belum sama Pak Koboi? Iya. Dengan menteri yang baru belum sempat ya, karena memang beliau mestinya sibuk kan, ada karena ketika menjadi awal menjadi menteri pasti banyak hal yang dilakukan. Selama ini kami tentunya berhubungan dengan bidang-bidang terkait. Contohnya kalau pajak, sekarang ini kami koordinasinya dengan Dirjen Pajak. Dengan bea cukai terkait ya? Ya, dengan bea cukai kami dengan Dirjen Bea Cukai dan beberapa direkturnya. Cuman di pejabat yang baru ini kami belum sempat bertemu karena awal terkait dengan penerimaan negara kami fokusnya terkait dengan PNBP sebetulnya, dan itu dihandle oleh Irjen Kementerian Keuangan. Jadi kami lebih banyak melakukan itu. Langsung kepada mereka ya? Iya. Untuk yang pajak udah ada temuan, termasuk bea cukai ini kan salah satu tempat uang yang sangat banyak ya, bea cukai dan pajak ini. Bahkan Pak Prabowo sempat mau bikin badan penerimaan negara sendiri. Gitu. Nah, udah ada temuan atau? Ini, Bang? Memang menarik ya kalau bicara temuan persoalan itu kan kemudian akan menjadi suatu hal yang wow gitu ya. Tapi memang begini,
Dari dulu hal yang terkait dengan pencegahan itu dilakukan secara silent. Karena kita melakukannya tentunya tertutup dan tidak terekspos. Ya, pastinya akan tidak terlalu banyak terekspos gitu ya. Tapi sebetulnya dampak dari upaya-upaya pencegahan itu pasti besar. Dan selama ini rekomendasi diberikan. Tentunya harapannya rekomendasi itu apabila dilakukan perbaikan potensi-potensi korupsi. Kalau yang sekarang terkait penerimaan negara ya, tentunya akan bisa menjadi lebih baik. Sudah berapa rekomendasi, Bang, yang sudah diberikan oleh Satgasus? Ya, kalau yang penerimaan negara ini memang kami belum banyak ya. Karena di awal tahun sempat ada perubahan pola dengan adanya efisiensi dan lain-lain. Tapi kalau terkait dengan hal yang kami lakukan sebelumnya, tentunya cukup banyak rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan di beberapa kementerian dan lembaga. Kan tugasnya juga mendampingi, tapi kan nggak semua lembaga mau didampingi kan? Iya. Persoalannya kadang-kala seperti itu. Masalah fraud atau korupsi itu biasanya ada saja oknum-oknumnya yang terlibat. Nah ini yang kadang-kala membuat mereka orang-orang ini menjadi resisten. Jadi kalau dibilang nggak mau itu ya karena tadi punya kepentingan. Sepanjang kepentingannya untuk negara mestinya nggak ada istilah nggak mau. Harusnya mau ya. Kalau dia nggak mau atau resisten, nah itu red flag tuh. Wah ini ada persoalan ini pasti nih. Ini termasuk di BUMN juga, Bang Novel? Kemungkinan enggak. Sementara enggak, karena kami jumlahnya sedikit. Kementerian lembaga aja berarti. Kementerian fokus lembaga di situ. Ya. Dan gini, khusus terkait dengan penerimaan negara, karena penerimaan negara ini yang paling mungkin kami melakukan upaya untuk membantu dengan kemampuan yang kami punya. Fokus kami lebih banyak ke PNBP sebetulnya. Kalau dengan pajak tentunya ada hal-hal lain yang kita perlu diskusikan untuk melihat permasalahan-permasalahan dan dengan langkah-langkah deteksi yang optimal. Harapannya bisa membongkar apabila ada praktek-praktek fraud yang besar di situ. PNBP ya namanya, penerimaan negara bukan pajak. Berarti itu sama kayak kalau di Kemenaker yang kemarin kasus Noel tuh? Pendaftaran K3 tuh PNBP kan sebenarnya? Ya. Sebetulnya PNBP banyak. Bahkan BUMN keuntungannya kan masuk PNBP juga. Ya kan? Kalau kita lihat terkait dengan pertambangan PNBP juga di situ. Terkait dengan sawit banyak juga PNBP. Jadi banyak sekali PNBP itu. Paspor juga termasuk bagian dari PNBP kalau nggak salah. Itu kalau diurutkan dari pajak, bea cukai, PNBP itu memang urutannya begitu. Yang pertama pajak, yang kedua bea cukai, yang ketiga PNBP. Iya. PNBP berarti gede memang juga ya kira-kira ya. Harusnya iya. Memang kalau kita lihat pajak itu sama bea cukai sekitar 80% ya. Kalau PNBP itu sekitar 17-an atau berapa belas gitu ya, berapa persen. Jadi memang potensi untuk ditingkatkan itu masih besar. Bayangkan ketika kita melihat sumber daya alam kita yang banyak, eksploitasinya juga dilakukan dan kemudian penerimaan negara dari eksploitasi itu harusnya kan cukup besar ya. Tapi ketika banyak permasalahan di sana, banyak fraud, banyak korupsi di situ, maka pastinya akan mengecilkan dari penerimaan negara.